Ada seorang sahabat baru pulang dari Qatar. Di Qatar itu ada 25.000 tenaga kerja Indonesia. Bukan kelapa sawit, tapi tenaga kerja yang gajinya itu antara 10 juta sampai 100 juta per bulan. Ada yang kerja di perminyakan, ada kerja di perusahaan, ada yang kerja di bank, ada yang kerja di rumah sakit. Dari 25.000 tidak ada satupun orang NTB. Hanya ada sekitar 20 orang, semua itu profesinya menjadi muazin di masjid. Jadi dengan NTB, dengan Lombok si arah le Qatar, ndek narak si jadi pegawai, le perusahaan pengeboran, le perusahaan-perusahaan yang besar-besar, yang hebat-hebat, semuanya menjadi muazin. Bagus jadi muazin, bagus. Lagu lebih bagus lagi di ini selapu, nah jadi muazin. Mana-mana arak sikit dua si bau jari apa ahli perminyakan, luar biasa bangganya kita. Ahli komputer 25.000, bayangkan di narak sikit-sikit. Nih, masa di narak cuma sikit-sikit nih? Hah? Selapuknya arak dengan Lombok. Sampai batur-batur si lain, mana kita satu pun tidak ada orang Lombok nih Pak. Katanya kepada teman tiang itu, ada memang beberapa orang, semuanya jadi muazin. Bagus muazin nggih, bagus. Alhamdulillah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Meneruskan tugas dari Bilal, mudah-mudahan dapat rahmat Allah, hidayah Allah. Semua yang dipanggil, tetapi mari juga selain menjadi muazin, selain menjadi tuan guru, menjadi ustadz, juga menjadi ahli-ahli di dalam ilmu-ilmu yang bermanfaat. Selain dari ilmu-ilmu agama yang juga sangat bermanfaat. Jadi nindit heran, nggih. Misal ngeremon itu, misal nih nggih. Ara ita si bebasa, oh kita ingin ini agar orang-orang di NTB ini membangun untuk NTB katanya. Bukan hanya membangun di NTB. Maksudnya jangan datang dari luar kemudian hanya mencari uang untuk diri sendiri tetapi tidak membangun untuk daerah. Ucapan itu bisa jadi benar. Tetapi ingat, kadang-kadang mengapa sampai orang luar datang? Banyak yang bekerja di NTB karena warga NTB sendiri belum ada. Yang namanya dokter yang asli warga NTB masih bisa dihitung dengan yang jadi dokter. Sehingga di Rumah Sakit Islam Mataram dokternya Dokter I Komang. Bukan salah mereka, karena memang tidak ada yang namanya Dokter Abdullah, itu belum ada. Dokternya Imade. Kenapa? Karena dokter yang Abdul Hamid belum ada. Maka Abdul Hamid ayo jadi dokter. Abdullah ayo jadi dokter. Supaya bisa mengobati umat. Karena dalam fikih itu memang ada beberapa hal yang harus persaksian itu dari dokter yang adlun, seorang muslim yang adil. Bagaimana kita bisa bayangkan kalau tidak ada dokter yang muslim pada saat harus ada perkara agama yang diputuskan oleh muslim yang adil? Masya Allah, berat, semua tanggung jawab. Nih, karena mu'alimin nih, saya semula jadi dokter. Maka kita dengar lagu doang. Jadi dokter apa? Dokter cinta katanya. Marah dangdut, nggak usah dengar-dengar yang begitu. Nih, banyak ini anak-anak mu'alimin, ya mu'alimat juga. Ayo kejar cita-cita kalian. Kebanggaan menjadi warga Nahdlatul Wathon, menjadi ahli-ahli matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau perlu ahli nuklir, buat senjata nuklir. Jadi ahli semua. Nih sehingga sida jadi dengan toa nih peranda. Munda kita bijanda berdua semangat, apalagi misal sinina, kadang-kadang kita munina aja ada paling tulak kanim pawon katanya. Boy angkepeng, pada yang jual tulak kanim pawon tebait si dengan. Buat apa te sekolahan atas-atas? Salah kita. Sida munda berdua bijanina
endah, nggih. Punya potensi akademik yang bagus, punya kecerdasan yang bagus. Sekolahkan, kalau perlu sida berkorban. Sida berkorban. Kurangi pemanganda. Jadi dengan toa. Misal sida bilang ngelorno 2 piring mujung belik, sekip sepiring. Adik neluwean si bau tabung untuk bijanda belajar. Semua masyarakat lek dunia niki si maju-maju begitu caranya maju. Mulai pendidikan paling dini, paling dari usia yang paling kecil. Bahkan sesungguhnya dalam Islam ketika seorang manusia, calon manusia masih berada di dalam rahim ibunya, dia bisa mendapatkan pendidikan dari ibunya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, menjadi perhatian bagi semua. Pendidikan inilah yang menjadi satu hal yang sangat penting untuk menentukan nasib kita masa yang akan datang. Jadi nasib tiang pelungguh lek dunia niki lek pendidikan tahu. Lek sekolah nu tahu. Semakin hebat anak-anak kita di dalam menuntut ilmu, maka akan semakin maju dunia kita. Insya Allah, kalau seorang muslim maju dunianya, maka semua itu diniatkan untuk ibadah. Insya Allah juga maju akhir.